Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan jaringan komputer menggunakan VLAN dan memanfaatkan perangkat yang murah meriah. Misalkan seperti terlihat pada topologi yang saya buat. Ini menggunakan RB433AH. Ini sebetulnya cukup jadul, tetapi untuk memanage sebuah jaringan masih bisa dan cukup handal ya. Kemudian dari sisi switch-nya kita menggunakan access point router dari TP-Link yang kita upgrade OS-nya menjadi OpenWRT. Kalau kita menggunakan OS asli atau bawaan TP-Link, maka skenario ini tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan firmware ori-nya. Untuk topologi bisa dilihat pada gambar. Di sini kita akan membangun 3 buah jaringan dan menggunakan teknologi VLAN. Untuk hubungan antara switch ke router hanya menggunakan satu kabel, kita menggunakan jalur rang atau tagged. Langsung saja kita config MikroTik-nya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Untuk mengakomodir VLAN di bawahnya, kita membuat sub interface. Karena nanti jalur rang akan masuk ke port ke Ether 2, maka kita buat sub interface di Ether 2. Oke, 3 VLAN sudah terbentuk. Selanjutnya kita atur IP address pada masing-masing interface VLAN, karena masing-masing network ini, masing-masing VLAN ini akan menjadi gateway bagi jaringan di bawahnya. Kemudian kita buat DHCP server.
Kemudian kita atur NAT karena router ini akan digunakan untuk koneksi internet seluruh jaringan. Pertama kita atur IP address untuk koneksi ke ISP. Kita menggunakan Ether 1. Kita sambungkan terlebih dahulu kabelnya. Kita gunakan DHCP client. Nah, ini Ether 2 untuk trunking tidak akan kita gunakan DHCP client, kita hapus. Ether 1 apply, oke. Ya, sudah dapat IP. Kemudian kita atur NAT. Out interface Ether 1 action masquerade. Kemudian DNS server. Pastikan allow remote request tercentang. Selanjutnya kita tes. Oke, terkoneksi. Kita cek juga DNS-nya. Terkoneksi. Untuk memudahkan, kita ubah identitas router dari sistem identity menjadi router utama. Untuk pengaturan router sudah selesai. Selanjutnya kita atur access point router agar bertindak sebagai switch manageable. Kita masukkan kabel UTP laptop ke port LAN. IP default untuk OpenWRT adalah 192.168.1.1. Untuk pertama kali, langsung kita klik login, belum ada password. Di sini kita diminta untuk memasukkan password, mengganti password dari sistem administration. Kita masukkan password yang diinginkan. Kemudian klik save. Kita akan maksimalkan access point router yang sudah kita flash dengan OpenWRT ini menjadi switch manageable. Tersedia 5 port. 4 port LAN ini akan kita gunakan sebagai manageable switch. Kemudian yang satu port WAN akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi access point router ini sendiri. Jadi 4 port LAN ini akan menjadi port access atau port untag bagi jaringan di bawahnya. Kemudian yang port WAN akan kita jadikan port untuk mengakses si router ini. Pertama kita hilangkan dulu koneksi WAN dari network interface. Kita delete WAN. Kemudian device kita konfigurasi bridge LAN, configure, kemudian kita tambahkan port PTH1 yang tadinya digunakan untuk WAN
akan kita bridge ke LAN. Kemudian klik save. Kita save and apply. Saat ini apabila kita hubungkan kabel LAN komputer kita ke port 1, maka akan mendapatkan IP yang sama seperti halnya kita menghubungkan kabel ini ke port LAN. Kita cek. Ya. Oke. Selanjutnya kita config port yang lain, port LAN yang lain. Dari network interface, kemudian device, kita tambahkan add device configuration. Kita klik add device configuration untuk menambahkan device baru. Device type-nya adalah VLAN 102.1 key. Kemudian base device-nya adalah ETH0. VLAN ID kita buat yang pertama untuk VLAN ID 10, kemudian klik save. Kita lakukan juga untuk 3 VLAN lainnya, 2 VLAN lainnya. Device type VLAN 802.1 key. Base device adalah ETH0. VLAN ID 172, kemudian simpan. Satu lagi, device type VLAN, base device ETH0, VLAN ID 192. Kemudian kita klik simpan. Kita klik save. Kemudian kita atur port-port dari LAN ini, dari network, switch. Kita tambahkan 3 VLAN. Ya, tambahkan 4 VLAN. Nah, port 2 ini menjadi jalur terang atau jalur tag. Kemudian port 3, port 2 ya. Ini VLAN ID 10. Ini untuk jaringan VLAN 10. Kemudian yang berikutnya ini 172. Dan VLAN ID 192 untuk ke jaringan 192. Untuk CPU, di sini kita beli label tag karena ini merupakan jalur terang antar ETH0 dan ETH1 di internal access point router. Begitu juga untuk port LAN 1. Ini kita tag karena menjadi jalur terang antar access point router ke router mikrotik di atasnya. Nah, sementara untuk LAN 2, LAN 3 dan LAN 4 kita pilih untagged. Sesuai dengan VLAN ID masing-masing. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan dan terapkan save and apply.
Kita cek di IP, kita pindahkan port komputer ke port VLAN 10, yaitu LAN port 2. Harusnya mendapatkan IP 10 sekian ya. Kemudian apabila kita pindahkan kabel LAN komputer ke LAN port 3, maka seharusnya mendapatkan IP 172 sekian ya. Betul, berhasil, sesuai. Kemudian apabila kita pindahkan port LAN komputer ke LAN port 4, maka akan mendapatkan IP 192 sekian. Oke, sesuai. Dengan demikian kita telah memanfaatkan access point router yang murah dan memfungsikannya sebagai manageable switch. Kemudian ini juga kita menggunakan sebuah router board yang cukup usang, cukup lama, namun masih bisa kita fungsikan untuk membangun jaringan yang handal. Kalau di pasaran, ketika kita mencari manageable switch, ini bisa di kisaran harga 1 juta ke atas, tapi memang dengan port yang lebih banyak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.